Artinya tidak ada hal yang baru ataupun keadaan baru yang luar biasa. PK itu kan upaya hukum yang luar biasa. Luar biasanya di mana gitu. Tinggal lagi ini yang luar biasa ini hanya omon-omon ya. Kalau memang mereka merasa ada hal pidana yang dilanggar oleh beberapa orang, silakan pidanakan, laporkan ke polisi. Bukan malah omon-omon. Karena setahu saya laporan-laporan yang mereka layangkan itu ya tidak terbukti apa yang mereka tuduhkan kepada klien kami. Artinya tidak cukup bukti untuk menuduh seseorang ataupun tidak terbukti menuduh seseorang melakukan perbuatan yang ia paksakan untuk dituduhkan perbuatan itu kepada klien kami. Itu namanya kan mau main hakim sendiri. Sehingga itu menimbulkan persepsi liar tengah-tengah masyarakat seolah-olah klien kami ini melakukan pelanggaran gitu. Padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Makanya kita ya minta kepada rekan-rekan ini tolonglah sadar diri saja ya. Halo guys, kalian jangan emosi ya nonton video Bang Pitra ini ya. Bang Pitra ini ngomong apa sih? Jika kita ingin tahu, mari kita tonton dan kita lihat video selengkapnya. Tanggapan saya terkait dengan PK yang dilakukan oleh para terpidana itu ya hal yang biasa menurut saya, dan tidak ada yang wow gitu, karena saya udah lihat juga dari segi pembuktian yang mereka gaung-gaungkan dalam PK-nya. Saya kira itu mayoritas nopum mereka itu bukanlah bukti baru, akan tetapi bukti yang sudah pernah diperiksa dan masuk dalam berkas perkara. Artinya sesuai dengan pasal 263 KUHP tadi ya, itu bukanlah merupakan bukti baru yang dapat dijadikan ataupun dipertimbangkan majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara gitu. Apalagi buktinya seperti visum gitu loh. Nah, visum itu sudah pernah diperiksa ataupun dimasukkan dalam berkas perkara. Artinya tidak ada hal yang baru ataupun keadaan baru yang luar biasa. PK itu kan upaya hukum yang luar biasa. Luar biasanya di mana gitu. Tinggal lagi ini yang luar biasa ini hanya omon-omon ya. Biarkan saja Bang, nanti kita lihat saja, dan ini kan lagi mengajukan PK dan bagaimana keputusannya nanti ya. Yang mereka kembangkan itu mereka gaung-gaungkan sehingga membangun opini dan paradigma negatif terkait dengan penegakan hukum. Kalau memang mereka merasa ada hal pidana yang dilanggar oleh beberapa orang, silakan pidanakan, laporkan ke polisi. Bukan malah omon-omon. Karena setahu saya laporan-laporan yang mereka layangkan itu ya tidak terbukti apa yang mereka tuduhkan kepada klien kami. Bukan tidak terbukti, tapi belum terbukti Bang ya, karena ini kan belum selesai ya. Dan bahkan informasinya dari penasihat hukum mantan napi ya, itu laporannya dihentikan. Artinya tidak cukup bukti untuk menuduh seseorang ataupun tidak terbukti menuduh seseorang melakukan perbuatan yang ia paksakan untuk dituduhkan perbuatan itu kepada klien kami. Itu namanya kan mau main hakim sendiri. Artinya mereka ingin menghakimi seseorang tanpa melalui proses pemeriksaan yang adil, transparan, dan fair gitu. Jadi saya juga merasa aneh dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan terhadap klien kami, karena menuduh tanpa bukti yang kuat ataupun cukup, sehingga itu menimbulkan persepsi liar tengah-tengah masyarakat seolah-olah klien kami ini melakukan pelanggaran gitu. Padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Makanya kita ya minta kepada rekan-rekan ini tolonglah sadar diri saja ya. Sadar diri saja katanya ya. Kalau memang ada perbuatan ya silahkan sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan membangun opini negatif yang merusak citra martabat aparat penegak hukum. Kita ini statusnya sama kedudukannya. Pengacara, polisi, hakim, jaksa, kedudukannya sama. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Jadi kita saling-saling menghargai lah gitu loh. Apalagi jangankan klien saya selaku penasihat hukum juga diserang berbagai opini-opini yang menurut saya itu adalah pembusukan karakter gitu loh, seperti itu Mas. Bicara pembusukan karakter kan timbul opini lagi nih Bang. Salah satu narapidana yang bukan kasus pembunuhan pidana di kasus Sajam dan akhirnya terlibat untuk dipaksakan masuk, tapi dia berkeyakinan bahwa tidak ada di kasus itu, yaitu Rivaldi Kucil. Gimana menangkapnya? Itu menurut saya dia pembohong gitu loh. Kalau pembohong dipercaya ya nggak ada, kita dibohongi semua. Ya dia sudah memberikan keterangan di
kepolisian ya di dalam berita acara pemeriksaan dia menyampaikan bahwasanya dia pernah melakukan pemukulan. Nah, kalau memang tuduhan Sajam itu juga sudah melakukan penganiayaan dengan menggunakan, bukan berbicara omon-omon. Ini putusannya nih. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Abang ini sebenarnya ini maksud nggak? Kenapa sekarang ini para terpidana mengajukan PK? Ya, mereka mengakuinya karena atas desakan dan mereka mengaku bahwa mereka itu disiksakan, dugaannya kan ada penyiksaan seperti itu, makanya mereka itu mengaku, bahkan mereka itu sanggup mengakuinya kalau mereka ini melakukan pembunuhan, kan seperti itu, Bang. Cirebon nomor 226 Pit B 2016 PN Cirebon ya, ini. Oke. Putusannya itu di sini dinyatakan nih, saya bacakan ini. Mengadili, ya amar putusannya, menyatakan terdakwa Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Aib Kusnadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan tanpa hak membawa menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Terus amar putusan lainnya di sini memerintah tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti ya berupa 1 bilah senjata tajam berupa pedang. Yang kedua, 1 buah celana panjang jeans merek Wrangler warna biru dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rivaldi Aditya Wardana. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000. Jadi itu dia vonis hukuman terhadap saudara Rivaldi ini. Jadi jangan bohongi orang lain. Ini ada putusan pengadilannya. Oh, vonisnya cuma 1,5 tahun, Bang. Itu kan 1 tahun 6 bulan itu, ya Bang. Ya ini kalau menurut kabar yang beredar, Rivaldi ini kan di kasus lain, Bang, gitu ya. Jadi di kasus lain tiba-tiba dijadikan satu sama yang tersangka lainnya gitu ya, yang di kasus Vina ini, gitu. Jadi dijadikan satu, Bang. Jadi kalau dibilang tidak ini atuh segala macam hantu belau, dia sudah ada putusan pengadilan. Jadi dia tidak mengakui putusan pengadilan itu. Oke, Abang bicara putusan inkrah memang di 2006, tapi bantahan dia itu kan bicara saja, bukan bicara Vina. Terlibat. Oke. Memang dugaan ada diikut sangkutkan di perkaranya Vina dan tangan pun dia tidak mau, Bang. Jadi begini Mas Sabta, ini peristiwa dia ini 2 kali peristiwa. Ya pertama pada tanggal 27 Agustus itu ya, yang adanya para terpidana ini. Terus yang kedua ya tanggal 29 Agustus 2016. Jadi 2 peristiwa ini, yang 29 Agustus ini sudah diputus. Jadi keterlibatan itu baru diungkap karena laporan itu kan dilakukan sekitar kalau nggak salah 31 Agustus ya. Ya kan? Sedangkan dia itu 29 sudah ditahan. Iya. Ya kan? Ya, terus dijadikan satu sama tahanan yang baru datang, yaitu termasuk seperti Eka Sandi, ya, seperti yang lainnya, itu ya Bang, ya, jadi dijadikan satu seperti itu. Ini gimana sih Bang? Nah, 31 Agustus itu dilakukan pengungkapan terhadap para terpidana ini. Bukannya tiba-tiba itu sudah tahanan itu, si Ucil itu sudah ada di situ, terus dijadikan jadi satu, terus tiba-tiba dakwaannya sama gitu Bang. Ya kan? Nah, ditanya itu oleh penyidik, ternyata mereka sebut namanya, ada salah satu Rivaldi ikut pada tanggal 27 itu. Sehingga penyidik memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Ternyata dia mengakui. Gitu loh. Jadi ada 2 peristiwa. Kalau memang itu langsung dilaporkan kan mungkin tahu. Karena kan laporan polisi itu pada tanggal 31. Sedangkan ia ditangkap di Polsek Utbar pada tanggal 29 Agustus 2016. Sedangkan peristiwa pertama itu 27 Agustus. Berbeda dong. Peristiwa Pina dulu, baru 29 dia melakukan lagi perbuatan kepada orang lain yang berbeda. Jadi karena dia melakukan perbuatan yang lain tanggal 29 itu diamankan sama Polsek Utbar tanggal 29-nya. Dan dia telah divonis
1 tahun 6 bulan gitu Mas. Jadi Tapi kalau untuk persidangan itu nggak salah dong disangkutin dengan perkaranya Vina, karena emang sudah yang ingkrah. jadi begini, Mas pada hari ini bacok Ya makanya itu kok disangkutin ya Rivaldi itu di kasus lain kok bisa dijadikan status dengan kasusnya Vina gitu ya. orang, terus besok Mas bacok orang lagi, kan dua hal yang berbeda. Jadi tiba-tiba diketahui pada hari ketiganya kejadian yang kedua, terus kejadian yang pertama melapor nih, yang Mas bacok pertama itu berhak nggak dihukum lagi dia? Akan tetapi ya tahanan lain juga seperti yang 7 terpidana itu tidak mengenal yang namanya ucil ya, itu sudah ditanya itu tidak mengenal sama yang namanya ucil itu. Berhak dong, karena dua hal yang berbeda dan lokus delikti yang berbeda. Gitu. Makanya pada tanggal peristiwa 29 itu adalah kewenangan daripada Polsek Udbar dan itu sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, pada peristiwa tanggal 27 ini yang menyatakan dia terlibat itu adalah para terpidana sendiri. Sehingga ia harus dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang ia lakukan. Begitu Mas. Jadi dua TKP yang berbeda. Jadi nggak mungkin dong kita hari ini ngebacok, besok kita bacok lagi orang lain, bebas satu aja gitu. Nggak bisa. Orangnya kan beda, korbannya juga berbeda. Teman-teman jangan emosi ya nonton video ini ya. Nonton videonya dan pernyataan Bang Pitra ini ya, jangan emosi ya. Dan korban yang ini perempuan juga. Tapi kan pertanyaannya 6 dari 7 narapidana yang 6 itu nggak kenal, namanya ucil pun tidak. Nah, itu kan kata nggak kenal Bang. Jadi ya, tapi kata bukti kan mereka kenal. Gitu. Kalau mereka ini kan pandai-pandai mereka aja ini. Gitu. Bisa aja dibilang dia tidak kenal. Kayak kemarin aja ada kemarin ya, salah satu mantan tersangka dibilangnya nggak kenal, tiba-tiba di media baru bilangnya kenal. Nih saya ungkapkan lagi nih biar jelas. Nah. Nih kayak gini contoh kecilnya. Ini contoh kecilnya. Sendiri ini mengenal Sakatata dan juga 7 terpidana lain nggak sih, Peggy? Oh ya tidak. Tidak mengenal sama sekali ya? Baik, kita ke Mbak Sugianti. Mbak, Iya benar. Oke, tidak. Contoh kecil aja. terus kamu sendiri sebetulnya mengenal nggak sih orang-orang yang ada disebut selama ini di kasus Vina ini, ada yang kamu kenal nggak? Nah kalau soal itu jujur saya ada yang mengenal Bang. Ada beberapa yang saya kenal karena kebetulan mereka dulu rumahnya dekat. Pertanyaannya itu dari Saka Tatal ya kan? Itu pertanyaannya itu tadi ke Saka Tatal, akan tetapi itu ditanyakan mengenal nggak dengan beberapa terpidana. Itu bilang ada beberapa Bang, itu jawabannya seperti itu Bang. Jadi jangan dipelintir ke sana kemari Bang, itu hal yang berbeda Bang. Sekolahan dulu saya SMP. Siapa aja yang kamu kenal? Terutama yang Sudirman itu, Sudirman, si Eko, si Jaya, si Hadi, dan si Jaya. Jadi itu contoh kecilnya. Jadi Ya itu kan Saka Tatal tadi yang dibilang Abang itu Saka Tatal, tapi itu kan bilangnya kan Sanjaya, Eka, itu kan si Hadi atau siapa itu kan kenalnya sama itu, bukan Saka Tatal. Tadi pertanyaannya kan Saka Tatal. saya sebenarnya malas juga menanggapi itu karena saya merasa sudahlah, udah ini juga kan gitu. Kita juga banyak kerjaan yang mau kita fokusin, akan tetapi karena memang ini diungkit-ungkit lagi, apalagi pengacara terpidana yang mengungkit-ungkit klien saya membahas-bahasnya, ya terpaksa saya bahas lagi dia gitu. Artinya kalau situ yang nyerang pasti saya serang balik. Kalau situ nggak nyerang, saya juga akan nggak nyerang bos. Prinsip saya itu defense, dan kita selalu bertahan. Ketika memang dia sudah menjatuhkan harkat dan martabat klien saya, wajib saya akan melakukan pembelaan terhadap klien saya. Jangan juga dia merasa dirinya paling sempurna padahal dia terpidana gitu loh. Kita bicara menyerang Bang. Oke deh. Jadi kalau kita teruskan ini jadinya nanti bakal emosi ya teman-teman. Terus Kalau emosi. media itu netral. Iya benar. Ini netral dalam tanda kutip. Iya. Katakan dari pihak Jadi sampai di sini ya videonya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.